Sistem sirkulasi merupakan sistem yang mengatur pemompaan darah yang dibutuhkan tubuh untuk kelangsungan tubuh. Sistem ini juga disebut sebagai sistem transportasi karena sebagai jalannya aliran darah dan juga mengangkut zat-zat maupun hormon yang dibutuhkan tubuh sehingga tersebar merata. Setelah mengetahui pengertian sistem sirkulasi, ada juga fungsi sistem sirkulasi. Ada beberapa fungsi sistem sirkulasi. Yang pertama itu adalah mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut sisa-sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Karbodioksida dikeluarkan melalui paru-paru, urea dikeluarkan melalui ginjal. Dan yang ketiga adalah mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang dikeluarkan oleh plasma darah. Dan yang keempat ialah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. Organ-organ pembuluh darah, diantaranya ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung adalah organ peredaran darah yang berfungsi memompa darah. Jantung pada umumnya berdetak sekitar 60-100 kali per menit. Pembuluh darah yaitu bertugas membawa darah ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Selain itu, pembuluh darah juga memiliki peran untuk membantu membuang limbah jaringan. Dan darah adalah komponen dalam sistem kardiovaskular. Berfungsi utama darah adalah sebagai kendaraan atau pengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada hewan. Semua hewan mempunyai sistem sirkulasi yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Cairan yang diedarkan ada dua macam, yaitu darah dan hemolimfa. Berdasarkan tempat mengalirnya cairan tubuh, sistem sirkulasi hewan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem sirkulasi darah terbuka dan sistem sirkulasi darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem sirkulasi darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak selamanya diedarkan melalui pembuluh darah. Namun, pada saat tertentu darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar di dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Sistem sirkulasi darah terbuka ini terdiri dari jantung, sejumlah sinus atau rongga, dan sejumlah arteri. Jantung berotot tebal, berbentuk sadel atau tabung yang terbungkus oleh perikardium. Arteri merupakan saluran yang berasal dari jantung dan mempunyai valve atau katup-katup. Valve ini untuk mencegah darah masuk kembali ke jantung. Sistem peredaran darah terbuka ini seperti terdapat pada peredaran darah udang, peredaran darah pada moluska, dan peredaran darah pada serangga. Adapun sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Jantung memompa darah ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh dan kembali ke jantung juga melalui pembuluh. Alat-alat yang menyusun sistem sirkulasi darah tertutup sudah lengkap, yaitu terdiri atas jantung sebagai alat pemompa darah, pembuluh aorta, pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler, plasma, dan sel darah, serta jaringan tubuh yang dialirinya. Sistem peredaran darah tertutup ini seperti terdapat pada cacing tanah, Pisces, amfibi, reptil, dan aves. Pola sistem sirkulasi pada reptil yang pertama yaitu model squamata. Contoh dari jenis reptil ini yaitu penyu, kura-kura, atau hewan yang memiliki cangkang keras di punggungnya. Perbedaan utama model ini dibandingkan model yang lain, yaitu memiliki ciri khas yang hanya memiliki 3 ruang jantung, yaitu 1 bilik ventrikel dan 2 serambi atrium. Prosesnya yaitu ruang serambi kanan atrium kanan yang membawa banyak karbon dioksida atau CO2 masuk menuju cavum venosum ventricle. Serambi kiri ini terdapat banyak O2 dari paru-paru menuju cavum arteriosum. Tekanan dalam bilik pada model ini akan menyebabkan tercampurnya darah yang kaya oksigen dengan darah yang sedikit oksigen pada bilik atau ventricle. Pola sistem sirkulasi pada reptil yang kedua yaitu model varanid. Contoh reptil ini yaitu kelompok kadal, diantaranya bunglon dan kadal.
atau jenis reptil yang memiliki kemampuan metabolisme yang tinggi dibandingkan jenis reptil yang lainnya. Model ini mirip dengan model squamata yang terdapat 3 ruang jantung, namun terdapat perbedaan sedikit. Perbedaannya yaitu kavum penosumnya sedikit kecil jika dibandingkan pada model squamata. Peredaran darah ini meminimkan terjadinya darah yang bercampur di antara darah yang sedikit oksigen dengan darah yang banyak oksigen. Pola sistem sirkulasi pada reptil yang terakhir ada pada model Crocodilian. Contoh hewan yang masuk dalam jenis ini yaitu ada buaya, komodo, aligator, biawak, dan sejenisnya. Jantung model reptil ini memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi atau disebut juga antrium dan 2 bilik bisa disebut juga ventricle. Antara serambi kanan dan serambi kiri terdapat lorong kecil yang disebut foramen panizza. Lorong ini menyambungkan 2 jenis pembuluh darah arteri, yaitu arteri kiri dan arteri kanan, di mana darah yang memiliki sedikit oksigen yang masuk dari serambi atau antrium kanan lalu diangkut ke bilik kanan. Kemudian darah akan menuju paru-paru dan dari paru-paru akan mengalir ke serambi kiri atau antrium kiri. Darah yang sudah mengandung banyak oksigen ini akan dibawa oleh bilik kiri atau ventricle kiri untuk disebar ke seluruh tubuh. Walaupun terdapat foramen, lorong kecil, tekanan darah yang tinggi akan menyebabkan foramen tetap tertutup agar menjaga darah tidak tercampur satu sama lain. Untuk selanjutnya ada pembuluh darah buaya. Buaya ini adalah sejenis hewan reptil yang hidup di air. Secara umum, buaya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan yang bertulang belakang. Alur peredaran darah buaya, di mana jantung di dalam buaya ini memiliki 4 ruangan, di antaranya 2 serambi dan 2 bilik. Memiliki sistem peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, termasuk di antaranya pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Selain itu, karena darah pada buaya mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali, maka peredaran darah buaya disebut sebagai peredaran darah ganda. Nah, di dalam tubuh buaya ini terdapat lorong kecil, tepatnya berada di antara serambi kanan dan serambi kiri. Lorong tersebut adalah foramen panizza. Lorong tersebut berfungsi untuk menyambungkan 2 jenis pembuluh darah arteri, yang dimana darah tersebut memiliki sedikit oksigen yang masuk dari bilik kanan, lalu darah tersebut menuju ke paru-paru, kemudian mengalir ke serambi kiri. Darah yang sudah mengandung banyak oksigen akan dibawa ke bilik kiri untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Untuk selanjutnya, pembuluh darah reptil ada arteri dan vena, di mana arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke organ-organ tubuh. Reptil memiliki arteri-arteri yang mengarah ke organ-organ tertentu seperti arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru, arteri renalis yang membawa darah ke ginjal dan sebagainya. Pembuluh arteri ini berfungsi membawa darah keluar dari jantung baik ke seluruh tubuh maupun paru-paru. Kemudian pembuluh darah dari vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung dari organ-organ tubuh. Reptil memiliki berbagai pembuluh darah vena seperti vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru kembali ke jantung dan vena renalis yang membawa darah dari ginjal kembali ke jantung dan sebagainya. Adapun yang fungsi dari vena ini membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau paru-paru. Peredaran darah besar membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi. Darah dari paru-paru masuk ke jantung pada bagian serambi kiri lalu diteruskan ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi besar atau aorta. Nah, aorta adalah cabang-cabang yang menjadi arteri yang akan menyuplai darah ke seluruh tubuh.
Arteri koronaria menyuplai darah ke jantung, arteri subclavia menyuplai darah ke bahu, dari jantung darah mengalir ke pembuluh darah utama dorsal aorta, lalu masuk ke peredaran darah bernama arteri esophageal untuk menyuplai darah ke organ esofagus. Dari jantung, darah mengalir ke pembuluh darah utama dorsal aorta, lalu masuk ke peredaran darah arteri gastrik untuk menyuplai darah ke organ lambung. Dari jantung, darah mengalir ke pembuluh darah utama dorsal aorta, lalu masuk ke peredaran darah arteri panserohepatik untuk menyuplai darah ke pankreas. Dari jantung, darah mengalir ke pembuluh darah utama dorsal aorta, lalu masuk ke peredaran darah arteri posterior mesenterik untuk menyuplai darah ke caecum, rektum, dan kloaka. Dari jantung, darah mengalir ke pembuluh darah utama dorsal aorta, lalu masuk ke peredaran darah arteri anterior mesenterik untuk menyuplai darah ke usus. Dari jantung, darah mengalir ke pembuluh darah utama dorsal aorta, lalu masuk ke peredaran darah arteri gonadial untuk menyuplai darah ke gonad atau organ reproduksi. Dari jantung, darah mengalir ke pembuluh darah utama dorsal aorta, lalu masuk ke peredaran darah arteri renalis untuk menyuplai darah ke ginjal. Berikut cabang-cabang pena adalah bagian-bagian dari sistem pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Berikut cabang-cabang pena yang ada. Pertama, pena cava superior merupakan pena terbesar dalam tubuh yang membawa darah dari bagian atas tubuh seperti kepala, leher, dan lengan menuju antrium kanan jantung. Vena cava inferior merupakan pena terbesar kedua dalam tubuh yang membawa darah dari bagian bawah tubuh seperti kaki, perut, panggul menuju antrium kanan jantung. Vena pulmonalis merupakan cabang pena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju antrium kiri jantung. Vena jugularis merupakan pena yang berada di leher membawa darah dari kepala dan leher menuju antrium kanan jantung. Vena femoralis merupakan pena besar yang berada di paha dan membawa darah dari kaki menuju antrium kanan jantung. Vena renalis merupakan vena yang membawa darah dari ginjal menuju vena cava inferior. Vena hepatica merupakan cabang vena yang membawa darah dari hati menuju vena cava inferior. Cabang-cabang ini merupakan bagian penting dari sistem peredaran darah dalam tubuh reptil, membawa darah yang kaya karbon dioksida dan zat-zat sisa kembali ke jantung, dan kemudian dipompa ke paru-paru dan organ lainnya. Berikut referensi yang kami gunakan sebagai acuan pembuatan video animasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.